Kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Selamat menonton, enjoy! Enggak sama, nilai kami ada 4,5. Maaf Bu Guru. Saya presto tetap keras. Ini harus touch up dulu bos. Touch up. Kelihatan. Teng, coba dilanjut, coba dilanjut. Listen to me now. Lagi-lagi ono tawon tetep. Salam kuliner. Sarapan mini, sarapan smart, dan sarapan sehat. Ini keren banget. Channel Ganang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kena tamu yang gila bos, oke? Ketemu lagi kita di channel kanal. Wow. Oke, kita siang ini ketemu lagi. Saya hari ini didampingin sama salah satu orang top juga di Batu Licin ini. Ada host magang saya nih, Mbak Putri. Ya, oke. Nah, hari ini kita kedatangan tamu. Tamu ini tamu spesial banget. Kita undang udah 1 bulan, baru bisa datang sekarang ini. Saking sibuknya nih. Saking sibuknya. Alpha Yankee Kilo Ayeka. Oke. Ada Mas Ayeka di sini. Teman-teman di Batu Licin pasti udah nggak ini lagi, udah nggak asing lagi ya, Put ya, sama Ayeka ini. Mungkin udah enek mungkin. Udah enek. Kalau enek masih kurang sedikit lagi ya, belum sampai ke enek. Ya, masih agak mual-mual dia kan. Ya, terkenal nih, aktif banget. Orang yang paling aktif ini. Sepedaan ada, motor ada, Vespa ada, musik ada, ya kan. Nah, tapi hari ini Put, kita nggak ngomongin itu Put. Kita ngomongin beliau ini hobinya kuliner ternyata, ya kan, kuliner. Bu, endorse-nya udah banyak. Endorse-nya udah banyak. Halo yang endorse. Iya. Ini on semua ya? Itu on semua. Jangan lupa progres. Kita Jangan lupa prokes. Aduh, biar aman bos. jangan. Sanitizer. Oh, sanitizer. Ini aja yang diminum. Iya. Oke. Jadi beliau ini udah banyak banget deh, kalau bicara endorse udah banyak banget, Bun. Banyak banget deh. Boleh cerita nggak Mas? Emang dari dulu seneng, tapi kalau lihat badan nggak yakin kalau hobi kuliner. Harusnya aku. Covid. Tuh. Kalau lihat badan mah ini banget lah, apa namanya, foto model banget lah. Tapi kok bisa hobinya kuliner? Kuliner gitu ya. Ya. Langsung jawab ini. Langsung. Oke, latar belakang. Oke. Itu paling penting latar belakang. Bikin skripsi, Bos. Sebentar. Jangan ada di belakang. Enggak nyari ini latar belakang. Oke, latar belakang. Oke, latar belakang. Saya asal dari Malang, Jawa Timur. Malang, ngalam, Arema. Salam satu jiwa. Arema. Oke, jadi di Kalimantan Selatan atau di Kalimantan sudah 31 tahun. Oke. Selama 31 tahun itu paling kumpul dengan anak istri atau dengan keluarga di rumah, maksudnya yang kerja pulang hari itu paling nggak lebih dari berapa ya? Sekitar 5-7 tahun yang continue. Sehingga kalau 31 tahun sampai hari ini
itu berarti tinggal dikurangin 7 aja 7 lah. ya. Berarti sekitar 24. 24 ya. 24 tahun tidak kumpul dengan keluarga, artinya tugas ke Sampit, Palangkaraya, Kalteng, Kaltim, Kalsel. Nah, waktu tugas itu kan makan 3 kali harus beli. Wow. Nah, latar belakang. Jauh bojo. Ya, jauh bojo, ya kan? Nggak ada yang masak. Jauh pasangan. Jadi nggak ada yang masak. iya, jadi nggak ada yang masak sehingga pagi harus beli, siang harus beli, dan malam harus beli. Oke. Dan kalau beli biasanya kita kan selalu punya rasa penasaran. Ya. Ya kan, masak pagi misalkan pecel lagi nggak mungkin. Jadi Nggak pecel, lontong, nasi kuning, ketupat kandangan dan sebagainya. Bener. Dari situ akhirnya secara alamiah lidah ini beradaptasi. Oke. Karena saya lihat teman-teman saya yang sama-sama dari Jawa atau dari daerahnya masing-masing, ada yang dari Padang, dari Aceh, kadang-kadang nggak bisa move on. Nah, Tetap selera asal. tetap selera asal. Nah, Simpang Ampe, Pondok Salero itu aja. susah, ya kan? Nah, kalau kayak Bisa. ya alhamdulillah saya ini diberikan lidah yang apa namanya yang Netral. welcome. Wow, apapun oke. Kadang-kadang mohon maaf ini bukan sombong, Iya. tapi kebetulan saya udah keliling, Nggak apa-apa, lah. nggak udah apa-apa. keliling ke luar Oh. negeri mana-mana betul. Beliau ini memang orangnya nggak sombong. Beliau ini angkuh. Saya lebih tepatnya Agak arogan. congkak ya. Saya lebih tepatnya arogan. Oke. Maaf bro. Tapi Maaf loh, tapi dia mau serius loh. Iya, maaf tapi saya memang sombong tapi sedikit. Tipis-tipis. Tipis-tipis. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi perjalanan ke luar negeri kan beda semuanya. Ya kan, beda menu, beda rasa, beda semuanya. Teman-teman tuh bingung. Ada yang bawa Indomie, merek kok. Oh, ulang. Ya, ulang. Kamera. Coba tolong disebutin apa? Saya yang tit sampai yang Iya. ngebikin. Misalkan kalau keluar negeri, teman-teman sibuk bawa Indomie. Seleramu. Pokoknya anti sensor. Iya. Anti sensor. Jadi kalau keluar itu ada yang sibuk bawa Indomie, terasi, cabe, iya. apa ya kerupuk, tempe kering. Jadi bingung kalau saya apa ya, nggak usah bingung. Banyak Ya, yang di ada. sana banyak makanan yang Benar. penting, ya mohon maaf, yang penting halal. Benar. Nah, yang penting halal, Benar. urusan rasa belakangan. Benar, Sehingga benar. dari pengalaman Tetap enggak. pokoknya yang halal aja. Tetap yang halal aja. Yang halal aja. Jadi selama 27 tahun 27 apa 24 kali? 24, sorry. 24. Kan 7 kurangannya kan jadi 24. 31 kurang 7. Iya. Pelajaran matematika, Bos. Iya. Ya. Ya maaf, matematika. Oh, iya, benar. Saya matematika dapat 4, Bos. Wah, luar biasa. Kursi kebalik, ingat kan? 4 kan? Iya, makanya. Berapa buat matematikanya? Nggak mau ngaku dia. Nggak, berarti beda-beda tipis. Sama kami bertiga. Kami bertiga sama. Nilai kami ada 4,5. Maaf Bu Guru. Oke, jadi 24 tahun itulah membuat lidah saya jadi beradaptasi. Jadi waktu kalau masih di daerah satu negara oke, begitu beda negara berasa berbeda banget, jauh banget, tapi saya tetap oke. Jadi pernah saya ke suatu tempat selama 5 minggu nggak makan nasi. Ya, jadi makannya Orang Mexico, iya, ini Mexico. spaghetti. Mexico. Tahu Mexico nggak? Meksiko. Orang Indonesia kan Ya, makanya roti, kemudian pasta-pasta kayak gitu. Jadi kita nggak bingung. Waduh, itu di mana? Kalau Itu di daerah mana makannya kayak begitu? sebetulnya masih Pasta gigi. Oh, beda ngeletuk. Pasta gigi katanya. Bocor nih. sebetulnya masih dekat sih daerah Sebamban. Oh, wah, ngeri. New Sebamban ya. Boleh angkat. Bukan. Bebas ini bebas. Iya memang, tapi nomor nggak dikenal, Bos. Oh, jangan. Iya, Bahaya. nomor nggak dikenal. Bahaya. Aduh, mohon maaf ini. Biasanya nawarin ini produk gitu. Iya, silakan chat dulu atau WA dulu, kenalin diri, saya ini, saya angkat. Yang mau telepon Aika, ya, Kenalkan kalau diri nomor dulu. nggak dikenal, mohon maaf. Iya, chat dulu. Chat dulu, ya kan, pakai kuas boleh, roll boleh. Jam berapa sih ini? Sekarang baru setengah 12. Oh, belum. Biasanya kalau agak siangan di Ansastro. Oh, gini. Chelsea Islam biasanya ini. Gini. Saya kira nelpon. Enggak, waktu itu dia buka lowongan cari sopir. Mau, Bos. Jadi selain kuliner juga hobi nyupir, Bos. Oh gitu. Iya. Hobi traveling ya? Ya, hobi. Hobi traveling ya? Iya, Cuman cuman biasanya maaf nih saya Oke. tapi biasa Nggak apa-apa, bentuk jangan bikin langsung nggak usah minta maaf Jangan bikin dong. maaf. Gimana, Bos? sih vlogger itu emang apapun tuh disikat gitu. Jadi Betul. emang kalau yang
Apapun disikat. Saya kemarin ke warung ketupat Kandangan bawa sikat. Saya sikat tuh mejanya. Bantuin. Jadi memang Apapun disikat. yang penting halal. Yang penting halal. Selama dia berkaki 4, kecuali meja sama kursi. Betul. Itu pun karena keras dia yang Keras, keras. ya. Kalau empuk disikat. Enggak pernah saya presto tetap keras. Meja di presto. Iya. Kalau presto bandeng ayam itu biasa. Biasa. Iya kan? Saya bilang tadi kan, seperti duduk tadi kan. Oh, duduk. Lihat dong duduk. Nih. Ini standar. Ini standar orang Standar. biasa. Ya kan? Kalau Iya. orang yang nyentrik, Miring. miring tapi juga jangan lurus, Bos. Oke. Tambahin sedikit. Oke. Ada maksudnya ini Ya, kan? makanya. Cangkrik. Angkrik. Aduh. Sampai di mana tadi, Bos? Sampai di situ tadi. Sampai di mana? Sebamban. Sebamban, baru nyampe Sebamban. Ya. Baru nyampe Sebamban. Saya curiga ini kameramen ngeliatin apaan sih? Oh, oke. Enggak, Lanjut, on enggak Bos. sih sebetulnya. Tadi capek-capek enggak on lagi dulu. Udah on. Curiga, saya ini curiga. Kacau, Bos. Curiga, ini curiga nggak Kacau benar. nih, kacau. Nggak apa-apa. Tenang aja. Tenang aja. Lanjut aja, silakan. Apa itu? Enggak, saya backup. Saya takut itu nggak jalan. Jadi kita backup dulu, ya kan? Saya host juga, kameramen juga memang. Saya kameramen juga. Gitu. Memang Oke, begitu. kalau sorry Bos, kalau pakai ini, saya kan agak berkeringat, agak grogi kan ya kan? Enggak, Jadi kelihatan. harus touch up dulu Bos. Touch Nggak up. kelihatan. Aduh. Ya dulu tuh. Makasih loh disediakan ini, makasih. Oh. Kan? Pokoknya bebas lah di sini lah. Iya. Oke. Itu istimewanya podcast Ganal. Nah, Bebas. Ya, Bebas tapi benar-benar. sopan dan tetap dalam koridor. bebas dan kita nggak ugal-ugalan. Kau kalau Mana paling agak enggak? ngelunjak dikit lah. Boleh kalau Iya. gitu. Kurang ajar dikit Boleh. Ya kan? Nah, dari semua apa namanya kuliner yang udah dicobain gitu, Oke. tetap punya ada yang rasa kayak aneh nih makanannya. Cuman mau ngomong kan nggak enak karena udah endorse kan. Oke. Pernah nggak rasanya gitu sebenarnya? Itu behind the scene ya, Iya. di belakang layar, Iya. kan? Di belakang layar. Jadi memang itu yang juga begitu saya dikonfirmasi sama Bang Ganal, Oke. mau diajak ngobrol-ngobrol, saya pengen nyampaikan itu supaya Oh. orang, ini Om Aris, Bang Aris atau Pak Aris ini bohong kan? Saya nggak pernah bohong. Jadi yang saya rasakan betul-betul apa yang saya sampaikan. Enak enggak gitu ya. Kasarannya ngono. Itu sebetulnya ada etika sedikit, Oh, ada. etika pribadi. Etika benar-benar. Iya. Luar biasa. Iya. Bebas beretika, ngeri. Ngeri. Jadi saya nggak berakting. Jadi gini, pada saat saya makan merasa nggak enak, saya nggak mungkin langsung ngomong nggak enak karena kadang-kadang saya live. Oh, Kecuali iya. kalau videonya editing. iya. Kalau videonya editing, saya bisa edit lagi. Menjaga perasaan Tetapi lah ya. tetapi itu bisa dikonfirmasi ke seluruh yang saya apa ya istilahnya ya. Saya review, itu bisa dicek. Jadi kayak kemarin saya makan yang terakhir saya di review apa namanya di endorse rempeyek. Rempeyek. Rempeyek itu sebetulnya asin banget. Dan saya chatnya juga masih ada di sini. Saya sampaikan kamu yang kurang 2. Bentuknya nggak standar. Jadi rempeyek itu ada besar, ada kecil, ada panjang, ada pendek. Kemudian kacangnya di sini 5, di sini 2, di sini 1 dan sebagainya. Nggak adil. Itu sampai saya hitung, Bos. Terjadi kesenjangan sosial. Saya sampai ngambil kalkulator. Ini kacangnya berapa ya? Ambil penggaris, Bos. Penggaris. Saya ukur. 15 cm, 10 cm. Jadi saya sampaikan kalau bisa rempeyek itu yang rapi sehingga ditaruh di toples rapi. Itu satu. Kemudian yang kedua terlalu asin, tapi kalau untuk orang-orang yang dipakai makan dengan nasi hangat dan pecel mungkin pas. Tapi benar. kalau digaduh sambil kita nonton Nggak, TV terlalu asin. asinan, ya. Tapi saya kasih masukan ini keasinan. Kemudian sebelum itu ada saya review juga steak. Jadi itu juga saya sampaikan bahwa itu keasinan. Oke. Ya steak. Sekolah kan? Itu kakinya biasanya kakinya gini, Bos. Kakinya gini sak. Ya kan? Kuncinya di kaki, Bos. Ya kan? 1, 2. Sebenarnya harus ada bahasa gestur. Iya, Gestur tuh nggak ketinggalan. Nggak Gestur itu ketinggalan. penting. Betul. Ya. Penting. Jadi gitu, Bos. Jadi setelah saya review, saya juga malu kalau sembarangan. Oh, iya Jadi, dong. setelah saya review, baru saya kasih masukan ini kebanyakan garam, yang ini santannya terlalu ini, itu semua saya kasih masukan. Untuk urusan di apa namanya dijalanin atau enggak urusan dia. Tapi ya tugas saya mereview dan apa namanya urusan rasa itu susah.
Benar. Ada menurut kita enak, menurut Putri mungkin kurang, menurut si Arya mungkin kurang. Kalau menurut Pak Pong selalu kurang, Iya Bang. Kopinya suruh nganter dulu bos, kopi bos. Oh iya, ada paket ya? Paket. Ada paket. Aduh, kita mau ngicipin itu. Waalaikumsalam. Apa ini? Dekus sari jahe merah. Oh bukan kopi belum datang berarti. Belum jahe merah. Ini cocok untuk yang isoman. Ada 2 bos. Ini coba aku yang iklankan bos, sudah biasa kan. Ini cocok untuk 2 hal. Untuk isoman sama untuk Ironman. Ironman bos. Iya, Ironman bos. Aduh. Jangan lupa ya. Jangan lupa. The cost ini. Salah semua. Ini ejaan lama, Dekus. Tulisannya Dekoes, tapi bacanya Dekus. Dekus sari jahe merah, oke? Ini cocok buat stamina. Buat ini meningkatkan imunitas, cocok. Apalagi lagi musim berhujan-hujan. Saya hanya mengingatkan. Oke? Ini tidak cocok dan tidak baik untuk mata. Nggak percaya, buka taburin di mata. Oke, jadi gitu bos. Intinya gitu. Kalau video itu diedit, saya akan jujur. Saya banyak sama orang, Mas ini kurang ini. Banyak banget saya kasih masukan. Oh iya dong. Karena kan kalau misalkan hanya sekedar selalu ngomong enak, begitu orang lain nyoba, dia nggak percaya semua. Ini boleh minum? Boleh. Oke. Yang keren dong. Di sini bebas. Bebas. Ayo, minum. Put, minum dulu Put. Ini minum langsung 2 boleh nggak? 2 langsung. Kan manusia biasa gitu. Yang penting jangan dari mata. Sempit. Oke, nah. Sorry, saya tambahkan lagi. Urusan itu ada musik apa itu? Teng, coba dilanjut. Listen to me now. Pokoknya jangan dikasih musik, jangan dikasih lagu. Saya nggak bisa. Pasti bergerak. Bisa. Ya, tolong ya, jangan diganggu ya. Ya, ini satu ilmu satu guru tuh. Mas, tolong cari tempat yang dari batu bata kecil itu sama kemenyan. Serem ya. Mau jatilan. Dua-duanya. Apa kita? Jangan disebut. Ambilkan kemenyan. Oke? Ya. 3, 2, 1. Jadi jarak. Arya pusing. Kata Arya, ini tamunya dari mana sih? Arya pusing dia. Baru tahu dia. Ini paling enak. Kita nggak usah nyiapin pertanyaan. Ngalir terus. Oke bos, jadi gini, saya tambahkan sedikit. Urusan rasa itu memang nggak bisa. AYK bilang enak, pasti enak, nggak bisa. Jadi pasti ada selisih sedikit. Jadi saya abaikan urusan orang AYK bohong atau apa. Itu kan menurut saya. Ya, itu kan menurut saya. Review saya. Tapi yang pasti, dan ini sudah terbukti ke lebih dari puluhan orang. Lebih dari satuan orang, tapi udah puluhan. Mungkin 10, 20. Banyak teman saya ada yang dari Banjarmasin, Balikpapan. Akhirnya tahu warung itu jadi pelanggan tetap. Dan setuju. Dan hasil reviewnya kan. Ada yang dari Balikpapan, temannya Pak Rudi juga. Bang Nasir. Oh, Bang Nasir. Bang Nasir. Halo Bang Nasir. Assalamualaikum. Jadi Bang Nasir dulu makannya di Batu Cin bingung. Akhirnya ini saya buka aja namanya. Boleh. Saya ajak ke warung makan Bumi Bersujud. Atau warung makan Bersujud. Seafood Surabaya itu. Iya. Sampai hari ini cocok. Dan dia kesana terus ya. Akhirnya kesana terus. Ada satu lagi teman di Banjarmasin, Bang Riza. Ini senior pancing Banjarmasin ini. Iya kan? Pancing Banjar. Ya. Ini beliau ini waktu saya makan di rumah makan Intan, saya live. Akhirnya beliau nanya di sebelah mana, dan sampai hari ini juga tetap langganan di situ. Dan banyak lagi soto Banjar apa semuanya. Karena saya makan rumput, pohon, ranting, pelepah pisang, sawit, semua saya makan. Termasuk jenis marmut juga. Memang saya ini marmut men bos.
Saya dengar ada apa itu yang enak juga katanya tuh. Udah pernah nyobain loh? Belum. Ada pawon-pawonnya apa itu ya? Oh, ono pawon. Ono pawon. Ada dapur ya bahasa Iya, Indonesia. ono itu ada, pawon itu dapur. Jadi ada dapur. Ada dapur. Itu yang terbaru kayaknya di Batu Licin. Itu yang yang terbaru dan yang Udah pernah review situ? wah, langsung jadi bintang iklan saya. Oh, iya. coba. Bintang. Gimana itu? Makanan apa yang khas gitu? Jadi ono pawon itu adalah didasari, saya ngobrol dengan ownernya, Oke. didasari rasa kangen terhadap kampung halaman. Oke. Kebetulan di Kalimantan ini Historical lebih banyak dari daerah lain daripada dari Jawa Timur. Contohnya Ya. bakso Solo, bakso Wonogiri, Jawa bakso Tengah, Malang, kan? benar. Nah, ini kita hadirkan dari Malang. Oh. Kemudian ada tahu campur Lamongan, ada pecel, ada gado-gado dan soto Jawa Timuran, kan? Jawa Timuran. Wah. Jadi tagline-nya adalah apa namanya? Kangen Oma? Enggak. Ono pawon. Ono pawon kangen oma cocok juga. Ya, keren kan? Ono pawon kangen Oma. Sementara tagline-nya cita rasa khas Jawa Timuran. Lamongan. Orang Jawa Timur cita rasa Apa itu? ono pawon kangen Oma. Bener. Ono pawon kangen oma minggat. Jangan enggak. Nah, Mas, aku mau nanya, Mas. Boleh. Banyak makanan yang udah dicicipi segala macam. Oke. Ada pantangan nggak makan? Ada efeknya nggak tuh nanti? Satu pantangan dulu. Yang kedua, ada ngefek ya kalau yang pedes-pedes atau apa gitu? Kan menolak loh. Sebagai vlogger profesional masa nolak gitu kan? Enggak ada, saya nggak ada pantangan. Nggak ada Cuman pantangan. saya memang ada. Ini penyakit ceritakan nggak apa-apa apa adanya. Oh, Saya iya. punya satu penyakit, hipertensi. Oh, oke. Jadi Darah tinggi. apa namanya kayak kolesterol, asam urat, alhamdulillah masih oke lah angkanya. Jadi daun-daunan segala macam saya makan, daun pisang, daun jati, daun pohon kulit semua. Daun pintu, daun jendela. Yang Tapi paling jangan susah, lupa, presto. Yang paling susah daun jendela bos, Iya. karena dua gitu. Mau presto juga repot. Jadi paling asin sih. Asin, ya. Pantangan saya asin, tapi tetap saya makan aja. Tapi kan kalau nyicipin itu nggak banyak banget kan soalnya. Apa semangkuk dihabisin? Itu biasa. lapar bos, itu Dikit-dikit lapar. aja, Rin. Iya, kalau Karena kan banyak dihidangin ya, masa mau dihabisin semua? saya habisin. Oh. Habis. Habis. Wah, berarti. Jadi saya profesional. batasin. Kadang-kadang pernah saya ke salah satu rumah makan yang cukup besar di sini, dikasih langsung 4 menu. Wah, minta maaf kita. Jadi 2 aja, besok lagi 2 gitu. Jadi supaya saya setiap harinya makan gratis. Itu Oh, saya pikir karena profesional gitu kan. Kan ada kalau yang cuma icip gayanya makannya nikmat padahal cuma icip gitu ya, kan. itu gaya, itu kan kayak yang di sono-sono. Kalau saya lain. Kalau ini real kan. Saya real menikmati, jadi langsung kita habisin. Bahkan saya sampai selesai makan, saya ke dapur nyuci piring kok. Gas, pengabdian. Pengabdian. Luar biasa. Kayaknya Putri diajak ke sini cuma untuk ketawa aja dia. Gak nanya dia. Khusus. Kamu kapan nanyanya kapan? Kita kekurangan efek ketawa. Kamu nanyanya kapan? Sementara kamu nunggu pertanyaan dari kamu makan popcorn dulu. Penonton bayarannya kan belum ada. Belum ada. Ini ketawa bayaran. Ayo kerja mau tanya lu. Masukkan ini AC dipasang bos, jangkrik panas. Jangan diomong gitu. AC. Ayo AC. AC ada sih, tapi rusak. Aduh, baju. Dia nunggu ada iklan, dapat duit baru betulin AC. Tahu saya. Nih biasanya rekomen nih misalkan kalau orang dari Padang mungkin ya makanan yang rekomen banget untuk Cocok. makan Padang mungkin. Ya udah pernah dirasain ya di yang mana? top Boleh sini. Padang. Paling enak di yang sini. paling enak menurut Mbak. Dia berat, dia sebut satu begitu masuk ke tempat lain diusir. Saya ada sih yang paling cocok satu ada. Ya, langganan Di- ada nggak? Iya langganan di sini ada 1, 2, 3, 4 yang saya tahu. 4, 5 di Plajo, di Batu Licin, di Sungai Belanak, sama di seberang KFC dan saya makan semuanya. Oh, oke, iya. Saya makan semuanya dan kebetulan kenal baik semuanya. Oke. Oh iya, yang disebutin tuh enak semua emang. Enak. Iya, semua. Jadi ada apa ya? Cocoknya di mana? Iya. Kayak rendang tuh beda-beda loh mereka. Betul. Beda-beda. Kayak rendang apa namanya? Rendang Padiaman, Rendang. beda. Gendang. Gendang ya? Gendang. Rendang dut. Saya taunya rendang dut. Mana yang paling enak rendang? Ini Pak Pong itu loh.
Katanya gitu, Apa? tendang. Sabar, kalau mau jadi tamu tuh harus seleksi dulu bos. Ini pengen jadi tamu loh ya anakku. Di sini krunya rusuh. Ayo dong, apa Bu? Kalau Tanya Jawa dulu. Timur, saya Jawa Timur juga loh. Oke. Ngomong Jawa ya. Oh, Aku Jawa. yang ngerti, area ngerti. Aku yang ngomong Jawa. Jawa Timur Jawa. banyak banget. Hah? Banyak banget Jawa Jawa Timur Timur banyak. banyak. Apa mau ngomong apa? Enggak, kalau misalkan Pecel. pecel, kalau apa? Paling enak masakan mana recommended-nya ya? Jawa yang recommended Oh. mungkin. Semua enak bos. Semua ya. Tapi kebanyakan Tapi di biasanya kan Jawa ada yang sih. khasnya. Gini. Banyak sini yang jualan pecel di mana? Oke. Kalau pecel itu yang terbaru Ono Pawon, dia keluarkan pecel. Oke. Tapi Apa beda dengan pecel yang lain? Oke, pecel kalau Ono Pawon ini enak, semua enak yang saya Semua sebutin. enak. Semua Bedanya enak. di mananya? Cuma kalau Ono Pawon ini apa namanya buat orang yang tidak mempermasalahkan urusan kacang itu cocok. Karena bumbunya dia soft, bumbunya lembut, kacangnya kurang merengkel-merengkel. Mungkin zaman sekarang kan masaknya pakai blender. Kalau dulu kan diulek-ulek. Iya. Jadi kalau dulu kacangnya nggak merata. Berasa, iya. Oke. Kemudian apa namanya pedesnya dia standar lah. Jadi anak kecil masih oke. Yang kedua yang saya sering makan Ibu Dewi. Ibu Dewi. Ini warnanya kecil, ukurannya Oh, iya. lebarnya paling sekitar 3 meter, Pertigaan kecil. Kodeko itu Ya, ya? pertigaan Kodeko. Ada 2 di situ jangan salah. Ada sama ada warung Oh Ibu Dewi. iya, benar-benar. Warung Ibu Dewi itu hanya orang-orang tertentu yang tahu itu toh. Iya. Iya, iya. Enak gitu ya. Ada lagi pecel Ponorogo, pecel pincuk. Lah kalau ini dia mungkin karena Jawa Timur tapi agak ke sisi barat, dia ada tambahan kencur. Oh. Jadi rasa kencurnya gini. Kemudian ada lagi saya lupa warung Banyuwangi ibu siapa di Plajo itu juga enak juga. Jadi semuanya enak dan saya makan di 4 tempat ini Semuanya bergiliran. itu ya. Bergiliran. Sama yang dekat Polres di sana tuh juga ada tuh. Oh, warung Anjuk. Oh iya. Anjuk. Warung Anjuk. Iya, Kalau saya di sana iya. lebih Ada empalnya. lebih cocok rawonnya top itu. Oh iya, Ada parunya. Rawon, ada paru, ada empal. Wah. Kalau mau yang pedes-pedes ada tuh. Ada di Sungai depan kecil, ya. sungai kecil kiri jalan, Kiri jalan. warungnya tidak ada tulisannya. Heeh. Dia spesialis ikan pari, Mamut ya? ayam kampung, Mamut sama- ada ya? sama ini, sama ikan kakap merah. Iya. Wah itu top itu, pedes Tahu luar pedes biasa. banget. Pokoknya saya pernah makan semua sudah. Kurang pedes, dengar apa? Kurang Apa? pedes kaplos sandal. Ya, pokoknya senengannya dia model-model. Bisa. Dia nih, Coba kasih lihat dulu itu kameranya ke sana dulu sedikit. Ya, kasih sedikit itu. Biar tahu. Nah, itu Ah. itu. Ah, itu nyempil di sana itu ya itu. Tadi tendang, sekarang kaplok Pak, di pasar. Kasar. dia ini mancing-mancing pengen jadi tamu. Sudah dia kemarin. Cuman nggak dinaikin. Direkam aja. Iseng-iseng. Oke, Pak. Kenapa lebih seneng ke kuliner? Kenapa nggak fashion? Kan kalau lihat Iya. kan fashionnya kan Nyentrik apa? banget. Nyentrik. Kan toh. Iya. Enggak. Usia tuh menutupi, Pos. tertutupi. Posenya pos. Oh, nah, 1, oke, 2, oke. Kenapa lu milih kuliner? Buat saya kuliner adalah salah satu kenikmatan dunia yang bisa kita rasa selain hal yang lain. Kalau fashion ya cuma pakai baju nggak ada rasa gitu. Menurut saya kenikmatan dunia itu banyak ya, kayak pijit itu kan kita menikmati badan kita. Termasuk kuliner lidah, kenikmatan lidah ini susah digantikan dengan hal yang lain gitu. Jadi oleh karena itu saya suka kuliner dan selain memang udah kebutuhan kita sebagai makhluk hidup Harus makan. harus makan. Oke. Kunyah gitu pokoknya saya. Seberapa Ini ada yang dimakan nggak itu aja dulu sebelum nanya. Ada, habis ini ada. Ada ya? Lagi dipesan. Oke. Udah pesen belum tuh? Belum nggak ya? Ono pawon. Senggol terus. Ono pawon. Senggol terus. Ini di bawah ada nomor rekening nggak? Ada. Ada nomor rekening. Ini ada Bu, nomor lokasinya. rekening, nomor Bu. Ono pawon ya, ada lokasinya nih, ada sengloknya. Oke, seberapa gilanya sampean dengan kuliner? Maksudnya seberapa gila gini? Apakah setiap kalau ada liburan sama keluarga pasti utamanya kuliner Pasti. atau rekreasinya dulu? Kalau kayak saya, kalau cuti gitu ya mau liburan kemanapun, target utama tuh kuliner dulu. Sama saya. Sama tuh. Sama. Jadi seberapa gila sampai nyari kemana-mana gitu? Kalau saya agak males soalnya. Ada tempat terkenal tapi masuk gang nggak Betul. males aku. Betul. Wah, sampai segila itu. Bisa gila itu. Bahkan saya pernah masuk rumah sakit jiwa dikeluarkan lagi. Gara-gara itu. Gara-gara saya waras sebenarnya. Oh bapak waras keluar pak, ya saya keluar lagi.
Begitu saya keluar, Bos, sorry, Bos. Oh, Bapak waras keluar lagi. Loh, berarti perawat yang gila. Itu saya dengar ceritanya, jadi saya buka sedikit. Ya. Memang beliau itu pernah masuk keluar lagi, sampai luar itu sudah dipastikan sama dokter. Kamu waras gak? Saya waras. Nah terus kamu kalau jalan pakai apa? Saya pakai mobil, gitu kan? Kalau hujanan, apa yang kamu lakukan? Saya tutup kacanya. Terus sayanya di luar. Nah, ini makanya harusnya kayaknya masuk lagi nih ke dalam. Tapi nggak terlalu lucu lah itu. Saya dari tadi. Garing. Saya dari tadi gini nunggu ketawanya kapan, nggak ketawa-ketawa. Garing. Oke. Oke. Jadi yang pertama udah pasti info teman. Yang pertama info teman dulu. Yang pertama ya info teman atau apa namanya nih? Lihat di searching. Rekomendasi teman itu yang pertama. Baru yang kedua karena ini zaman udah canggih Google dong ya nanya. Kuliner terkenal, tapi itu Google kadang-kadang suka bohong juga karena Google nggak ngicipin. Paling naruh doang. Iya, selain itu Google paling berdasarkan hashtag atau orang yang masukin di sana, login atau yang apa istilahnya Sherlock ya kan. Dari situ dibaca kok banyak orang sering berkunjung ke sini kan begitu. Tapi kalau dari teman biasanya gini. Contohnya kayak di Jogja gudeg apa saya lupa itu di belakang kampus apa nyempil Gudeg Pawon. kalau nggak salah. Jadi kita mau Gudeg apa? Pawon. Ono Pawon. Asap lagi. Saya lupa namanya. Jadi kalau mau masuk ke situ itu mobil ini harus ngantri, Bos. Mobil di sini, jadi di sini ada yang, keluar dulu. Dari mobil keluar baru kita bisa masuk. Bukan ya, oke. Lupa saya namanya. Pawon. Waduh, itu nunggunya lama. Itu pinggir jalan kayaknya ya. Di dalam. Dan itu sebetulnya seperti itu kenikmatan tersendiri. Jadi terus ada satu lagi yang di Jogja yang terakhir saya ke sana, kopi klotok. Jadi kita ngantri berdempet-dempet masuk ujung-ujungnya kita masuk ke dapur. Dapur itu bahasa Jawanya pawon. Ono pawon. Sengkel lagi. Sampai ya, jadi itu keren itu. Kopi klotok mungkin bisa dijadikan referensi teman-teman yang pengusaha kuliner cocok. Jadi kita makanan aja sayur gudeg dan segala macam sama kopi. Itu nggak sih? Itu yang Iya, makanya di tepi sawah. Oh iya benar. Makanya di tepi sawah, jadi kita ngantri ngantri. Saya pikir ujungnya itu prasmanan atau apa gitu enggak. Ternyata ujungnya ya prasmanan juga, tapi masuk dapur. Iya. Begitu di dapur kita pilih, keluar lagi, baru kita lesehan di tepi sawah. Itu keren banget. Kalau mangut ya, mangut kan masuk gang gitu, masuk rumah, ujungnya. Mangut yang di mana nih? Di Jogja. Bantul. Saya pernah makan mangut di Magelang. Bantul. Waktu dari Borobudur apa jalan, mangut juga sama, sembunyi itu. Itu ya masuk di gang-gang itu kan, masuk rumah, keluar rumah, masuk halaman tiba sampingnya di dapur. Ya sama kayak di Banjarmasin ada lontong orari, itu sama. Iya. Masuk gang juga. Ada warung bahari. Ya, kemudian kalau di Batu Licin juga ada yang keren loh. Apa Ada itu? yang ini. Soto Banjar, udah pernah belum? Yang mana? Yang mana? Soto Banjar namanya apa ya, lupa saya namanya. Yang masuk gang, mobil nggak bisa, motor cuma satu. Di mana? Sebelum lampu merah kanan jalan, nanti saya ajak. Oh itu keren. Sebelum lampu merah sana ya. Kalau yang Gang apa ya, Gang Rahma atau apa lupa saya. Itu masuk gang di dalam, itu enak tuh. Oke. Kalau Soto Banjar saya ada 3 tempat yang lidah saya cocok banget. Yang di dalam gang itu, kemudian di seberangnya Bombay Tekstil. Oke. Itu Yang kai itu ya. ya, Kai Haji. Iya, Nah, iya, itu iya. videonya ada saya kirim ke beliau nih. Saya pernah iya, review di Iya, situ. saya pernah coba. Kemudian satu lagi ya Soto Bang Ahmad. Bang Ahmad. Oh kalau Bang Ahmad ya. Ya, ini beda rasa nih, beda rempah dan Beda harga. gitu. Kalau nasi kuning hobi. Nah, nasi kuning hobi, kita Ya, satu selera. Satu kan enak. Yang mana yang ada? Sekenceng. Oh, Di mana itu? Sekenceng oke, di sampingnya yang ada samping masjid kecil itu juga Iya. oke. Pasar Sabtu. Pasar Sabtu. Oh iya. Tapi saya pernah makan yang di Plajo, yang Mama Rizky juga oke. harganya Mama Rizky di sini di Plajo ujung sini. Plajo. Biasanya kalau kita habis goes di Mama Rizky juga. Itu Sekali lagi saya nih semua saya makan, Bos. Semua saya makan. Ini botol setelah ini habis saya makan juga. Ya, jangan ya. Jangan. Ya. Daripada makan ini mendingan yang pawon tadi. Iya, kalau Makanya. aja. Ada pawon aja. Cengkel terus. Makanannya lambat, Bos. Tapi sejauh ini selama kulineran ke mana-mana ya, daerah Ya. mana atau di negara mana, Tanya dulu bentar, aku mau kencing dulu. itu ada makanan unik nggak yang pernah dirasa gitu, paling terunik?
Paling unik. Ya mungkin. Sebelum saya jawab, saya minum dulu. Oh siap. A few moments later. Makanan yang unik apa ya? Apa ya? Semua enak ya. Termasuk ke beberapa negara juga sebetulnya lidah saya welcome aja. Cuman yang buat saya unik pertama kali justru di lokal. Yang pertama itu jengkol. Oh jengkol. Ya, jengkol itu kalau di lain tempat selain di Banjarmasin, jengkol itu menjadi lauk. Jadi kita bikin semur jengkol, iya. oseng jengkol, tapi di Banjarmasin jadi kue. Oh iya. Iya, jadi jengkol itu ada dua macam, ada yang direbus langsung sampai empuk, ada juga yang dipukul baru direbus, Geprek, digeprek, direbus, baru dikasih namanya tai lala. Ah. Tai lala itu tuh kalau pengamat kuliner tahu bos. Iya. Apa itu? Kita jelasin. Jadi santan dikasih gula, kemudian direbus tuh sampai kental sekali. Jadi sampai dia jadi kayak sausnya gitu lah ya. Nah, jadi jengkol yang warnanya putih. Jengkol yang direbus tadi dicolok cek makan. Jengkol jadi kue kalau di sini itu buat saya unik karena setahu saya di mana itu ada? Di Banjar. Tapi di sini juga ada loh yang jualan keliling kadang-kadang itu. Oh enggak, saya nggak pernah ketemu di sini. Jual Di Martapura banyak banget. Tapi udah mateng. Loh, Udah mateng. berapa ini lama banget di Banjar itu keren bos. Ini belum Rasanya lama, enak, itu khas di Banjarmasin. Oh iya? Oh iya. Nah, tai lala bos, jangan lupa. Tai lala. Wah. Tai lala, catat. Tai Catat apa, lala, Bos? tai lala. Tai lala. Hitam lah, nunjuk-nunjuk gitu. Apa? Tai Tai lala. lala. Bercanda Kalau aja. timur Indonesia Pak, gimana? Apa itu? Kalau timur Indonesia kan kayak ada papeda. Wah, saya Udah suka. coba belum? Udah, saya suka. Papeda kalian tak. Itu gak dikunyah lo makannya. Iya, langsung seruput. Nah, Ya kan? sebentar dulu, saya lupa namanya ini. Papeda. Kapurung. Iya, oke sebentar, satu lagi. Sebentar. Papeda? Iya, tahu. Sebentar. Aduh, susah Daerah ya. mana sih? Sulawesi Tenggara. Oh, iya, udah. Iya. Udah. Jadi seli bukan? Papeda seli enggak? bukan. Jadi kalau di beda tipis, Bos. Oke. Semua makanya ini nanyanya pas sama orang kuliner, Bos. Ini dia ini setengah tahu. Setengah tahu. Coba turun dulu sebentar. Turun dulu sebentar. Oke, turun sebentar, turun dulu. Enggak apa-apa. Tuh setengah tahu. Ini tanda settingannya udah tinggi. Oke. Jadi gimana itu makanannya? Jadi gini, apa namanya semua basicnya atau makanan utamanya itu adalah sagu. Oh benar. Kalau di Sulawesi Selatan Ya. di daerah Makassar Ikan. itu jadi kapurung itu sagunya di bulat-bulat gitu. Iya. Dia masuk di situ sama Sayur-sayur. jantung pisang, Oh, iya, benar. kangkung, Ya. baru ikan diaduk di situ disajikan sudah jadi. Satu, ya. Itu namanya kapurung. Ya. Kalau di Manado atau di daerah utara itu namanya papeda. Papeda itu sagu, Iya. bulat-bulat, ikan dan kuahnya kuah kuning beda. Kuning, benar. Beda. Ini Benar, kuahnya kuah kuah kuning yang kuning, saya iya. tahu. Iya. Nah, satu lagi kalau di sana keren, Bos. Keren lagi di sana. Tapi tiga-tiganya enak dan saya tiga-tiganya makan. Kalau di Sulawesi Tenggara di daerah Bombana atau di Kendari itu namanya songgi. Kalau kita lagi makan Songgi. itu kita nyebutnya masonggi. Yuk masonggi yuk. Kalau masonggi itu sagunya disajikan sendiri dalam baskom gitu. Oh, udah jadi. Kemudian kita pakai stick gitu Iya. kita gini masuk Oh. sini. Oh, iya benar. Kemudian kita khasnya itu dengan masakan ayam kampung pakai daun kedondong hutan namanya ayam tawalogo. Tuh. Kalian taunya baru papeda aja. Kita udah tahu 3, Bos. Mati nggak? Kita papeda juga banyak ya. Ada yang lipat, ada yang mountain bike. Oh iya betul juga. Udah berapa menit ya? Sepeda ya, Sepeda ya? NTB. Udah berapa menit ya? 41. 41 ya? Baru nggak satu. Kalau sama saya minimal 2 jam. Aman. Copot deh. Saya repot pakai beginian tuh. Gantung aja lah. Iya pakai gini aja lah ya. Enggak, itu Cek, di mood, cek, Bos. cek. Itu taruh di sini, ininya di mood. Jadi nggak ngomong pakai bahasa isyarat. Nora, udah ada ininya jengnya di sini. Ini yang Nora. di sini nanya terus. Sekarang asisten dong. Bud, nanya Bud. Oh tanya lah Put. Bud nanya. Nanya apa Put? Enggak, iya itu yang dekat, Apa, iya paling- dekat itu, dekat warung itu. Apa ya ini?
Apa? Nah, Tiba-tiba Bapak di dari situ. Jawa Timur, terus Yap. kalau misalkan saya juga, nah kalau misalkan ke timur, itu kan makanannya mungkin berbeda dengan kita, yang biasanya kita makannya petis gitu kan, Yap, yap, yap. asin-asin. Oh, cingur. Ya cingur, ya cingur. Nah kalau di timur itu kan mungkin sagu ya kan, tapi sekarang udah modern. Beras juga ada. Iya beras Ada. kan. Ada Tapi banyak. sebentar, tapi tadi belum selesai. Jadi justru saya ada teman di sini, mungkin teman-teman tahu yang drivernya motorhome yang bis besar itu. Oke. Namanya Rusdi. Iya, Saya iya. bilang sama Rusdi, terus saya pengen, karena saya tergila-gila dengan Mas Onggi tadi, jadi saya pernah 1 bulan nggak makan nasi, makan sagu. Itu Saya nggak apa-apa di tidak- perut. Nggak kaget. apa-apa, santai aja. Oh, ya. Karena dulunya kan orang sana susah beras ya, di sana tuh Iya. adanya pohon sagu itu. Iya, artinya kan itu karena kebiasaan. Oh kebiasaan iya ya. Ini kan dia nggak biasa tiba-tiba sebulan full makan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh Nggak itu apa-apa. ganti. Bahasa nggak berubah bahasa ngomong. Eh, Dialek apa nggak berubah? enggak. Ya aman. Oke, kuliner ini udahlah kalau udah bicara kuliner sama Mas Aika ini nggak kelar-kelar. Tapi ada satu yang unik. Dia punya lagi satu hobi foto beserta dengan kursinya. Nanti ada nih di gambar nih, lihat nih. Itu gimana? Wah tahu gitu saya bawa. Dan kursinya nggak kecil, besar. Itu dibawa kemanapun. Harus ada itu. Nah, coba. Iya, iya. Ceritain, Ini putri ceritain. harus ini. Oke, Ah. jadi Ada di gambar sini ada di tuh, di atas tuh ada gambar. Oke, jadi kursi ini sebetulnya bukan punya saya. Ini dapat di mana? Nah, itu kan. Justru karena bukan punya saya jadi unik lagi. Iya benar. Mungkin karena saya punya jiwa-jiwa liar dalam urusan fotografi atau videografi. Mungkin ya jiwa liar Iya, saya. iya. Jadi saya begitu melihat pada saat teman-teman yang lain sibuk dengan taman, sibuk dengan gedung, ada gedung tinggi di sini yang selalu saya nggak pernah foto di gedung itu. Orang lain sibuk foto itu, Biasa, iya saya cari yang dapur, saya cari yang sesuatu yang beda. Nah, waktu saya makan nasi kuning di Pagatan, lagi makan, di depan saya itu ada sofa. Loh, sofa ini kok kayaknya punya apa ya? Daya tarik Tersendiri dan punya nilai sejarah yang tinggi karena sofanya udah remuk, kemudian kulit-kulitnya udah terkelupas, kayu-kayunya udah lapuk, udah nyingkap-nyingkap gitu, udah terbuka. Saya ngomong sama ibunya langsung. Kebetulan saya sama teman. Jadi saya ngomong sama ibu, Bu, boleh nggak kursinya saya pinjam? Langsung ngakak ibunya. Wah, buat apa pian ini? Kursi kayak itu, nah buat apa katanya gitu kan? Ini buat ibu biasa, tapi buat saya ini luar biasa. Langsung saya tunjuk, saya angkut. Nah ibu itu waktu itu mau saya bayar gitu kan, tapi kata ibu nggak usah lah kursi kayak gitu aja. Kursi, aduh ngapain menteri jam segini telepon? Biasa orang sih bos menteri ini apa namanya? Ini masuk di Pariwisata bos. Oh iya. Aduh, beliau ini masuk di jajaran kabinet. ya. Nggak tahu kabinet siapa. Kabinet gini bang. Oh iya, kabinet. Kok ada ini ya? Jadi kami ngerti. Dan yang masak. Saya tuh sempat merhatiin di Facebooknya beliau nih. Dan saya sempat bingung. Yang fotogenik orangnya apa kursinya? Oke. Jadi aneh. Di pantai pakai sofa, di gunung pakai sofa. Gitu. Jadi begitu ngelihat itu, ide liar saya muncul, akhirnya saya pinjam, saya naikin mobil. Pertama kali saya bawa ke pantai Pagatan. Jadi begitu di pantai saya bawa bertiga sama 2 teman. Orang udah lihat ketawa. Itu yang dua temen mau aja lagi gitu Mau, lagi. mau. Iya, Aneh yang juga. 2 teman mau ini karena anak buah bos. Mau nggak mau. Pilihannya cuma angkat sofa atau mutasi. Ya kan? Dan ya alhamdulillah keinginan saya terwujud. Jadi waktu itu pernah hari off, jadi saya pengen bawa sofa itu ke Banjarmasin dan saya sempat foto di pinggir jalan. Jadi Jalan Raya Ayani saya foto nempel aspal sedikit gitu. Jadi foto di situ supaya kelihatan kota Banjarmasin. Kemudian saya foto di depan Balai Kota Banjarbaru. Iya, Dan iya, saya sebetulnya kalau waktu itu saya sering tugas ke Sulawesi Tenggara, ke Bogana, iya, tempatnya Songgi tadi. Iya, iya. Nah, saya pengen bawa itu ke sana. Saya juga pernah punya mimpi bawa sofa itu ke bawah Monas dan segala macam. Monas, Borobudur, Bali, gitu. Kayaknya kargonya yang berat ini ya. Idenya liar bener. Sayangnya sofa itu mungkin karena punya nilai sejarah yang sangat tinggi,
tidak boleh dibeli. Bahkan sofa itu pernah saya tawarkan, saya ganti. Jadi saya belikan sofa baru yang bagus itu buat saya, tapi nggak dikasih, ya sudahlah. Sekarang ada di mana itu sofa? Kembali lagi. Ada di suatu tempat. Dirahasiakan. Dirahasiakan. Bahaya. Karena saya takut diduplikasi. Ya, ada teman kita, Bang Ganal juga kenal. Ada 1, 2, 3, 4 orang selalu nelpon saya, pinjem dong sofanya, pinjem. Saya nggak kasih. Oh jangan dong. Jadi orang biar tahu dulu bahwa Duplikasi itu nanti. melekat dengan saya dulu, setelah itu boleh kalian pinjem. Oke. Sekarang nggak mau, jadi saya sembunyikan. Bahkan yang terbaru ini saya punya teknologi khusus, ya kan? Saya laser gitu mengecil dia, bos. Supaya dikantongin sama ibunya. Nanti dicipratin air besar lagi. Supaya bisa dikantongin kayak Doraemon. Luar biasa. Itu. Luar biasa. Itulah kelebihannya kalau orang menjadi Baru trend saya center tadi ya. mau bilang, boleh nebeng nggak untuk foto? Nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Nanti kalau syuting lagi boleh lah dibawa ke sini kan. Oh iya. Boleh kita lihat di sini. Ya boleh, nanti syuting lagi akan saya bawa ke sini ya. Untuk podcast selanjutnya sofa apa ya nyebutnya ya? Sofa antik. Sofa antik itu akan ada di sini. Hanya ada di podcast Ganau. Itu. Bahkan anak istri juga belum pernah. Belum pernah nyoba di situ, belum Waktu pernah. saya bawa ke Banjarmasin, anak istri nggak boleh. Jadi betul-betul saya pingin Keramat bener itu. prestis, memang apa ya istilahnya tuh. Dikeramatkan. Saya pokoknya udah gitu. Ini sofa gua banget kalau anak Betawi bilang. Gitu. Dan saya sekarang lagi, akhirnya setelah sofa itu jadi ide liar itu terus mengalir. Jadi saya pengen cari barang sesuatu yang tidak mungkin dibawa, tapi dibawa. Kalau foto misalkan pakai kayak contohnya kayak gini Biasa. bunga. Wah biasa. Biasa. Sofa yang bawanya susah kayak nggak mungkin. Sofa itu sampai di Monas mungkin nggak itu? Iya. Kalau menurut saya Karena akan gede mungkin. itu sofa, gede. Itu sofanya istilahnya 3 seat ya, 3. Dia 3 tempat duduk, 3 tempat orang duduk. tuh. Ya, Gede 3 orang. dia, bukan sofa kecil. Dan itu Kalau nggak bisa kalau knockdown. 3 orang berarti berat emang ya? Berat Kayu banget kan ya. itu ya? Mungkin Ya, ke depan kayu zaman saya, dulu. saya feeling nanti orang akan ngikutin dan sofa itu akan ditemukan. Mungkin ya. Jadi saya Di sekarang tempat yang tersembunyi Iya, sekarang tempat ini. tersembunyi. Dan saya lagi berpikir saya lagi cari dipan antik. Oke, gimana? Mungkin nggak kira-kira nanti nge-review kuliner pakai sofa itu? Wah, di-matchkan 2 acara ini kan? Wah, kalau ini Idenya boleh tuh. Ini sebetulnya bukan saya anggap ini bukan pertanyaan, Bukan pertanyaan. tapi ini adalah ide cemerlang dan merupakan tantangan dari saya dan saya akan buktikan. Nah, ya nggak? Ketemu 2 ini kan 2 program besar kan? Ya, Wah, saya itu akan keren review tuh. kuliner Pakai sofa. sofa. Itu keren. Nanti Jadi sofa itu kemana-mana bawa sofa, ke rumah makan bawa sofa kan, ke warung bawa sofa itu kan. Kita lihat tantangannya nanti, Bud ya. Oke. Karena nggak semua restoran kan tempat makan tempatnya besar, sofanya muat. Nah kita pengen lihat nih, kalau warung kecil masuk kan tuh sofa itu tantangan itu. Putri paling penasaran, mudah-mudahan sofanya ke sini pengen duduk dia. Aku tahu Putri nih. Kalau mau duduk situ harus mandi kembang dulu, harus mandi kembang ada syaratnya. Oke. Ya kan, ada syarat harus dimandiin kembang dulu, baru boleh duduk. Sip. Oke, Apalagi nih? Mas Eka, Cukup ya? cukup. Kalau cukup saya mau nyampaikan sesuatu. Oh boleh dong. Instagramnya apa? Instagram. Oh ya, Instagram apa? Instagramnya Alfa Romeo India Eko Sierra Yankee Eko Kilo Alfa Aries YK YEKA Aries. Aries, Bukan Aris, bukan. Aries. Memang dari orang tua kebetulan saya lahirnya 15 April dan bintang saya Aries. Jadi Aries. Oh, iya. keras kepala, susah diatur, menang sendiri, Tapi top. romantis. Romantis, ya kan? Oke, Aries. Ini tadi mau closing, jadi saya minta waktu sedikit untuk menyampaikan sesuatu. Satu obsesi saya yang belum terwujud adalah saya ingin membuat film pendek. Tuh. Nah, itu keinginan saya. Jadi Berarti Arya nggak masuk ya? Karena dia kan tinggi. ya film pendek. Putri Bisa masuk. ikut. Putri masuk, Putri. Film pendek banget. Ya saya pengen itu, sebetulnya saya pengen rahasiakan, cuman mungkin dengan saya sampaikan di podcast ini, Ya. mungkin nanti ada orang yang nonton video podcast ini, baru akan menghubungi saya, Mas aku mau ikutan-ikutan, karena saya pengen cari talenta-talenta di Tanah Bumbu yang Tanah Bumbu ya. ya. Saya bukan penulis, saya bukan orang sinematografi, bukan ini, tapi saya punya keinginan itu aja. Dan dilihat dari video-video saya di Instagram udah apa ya, rasanya saya bisa gitu. Saya mikirnya itu. Dan saya juga nggak pernah sekolah tentang sutradara, penulis apalagi. Saya hanya pengen bikin film yang paling gampang film cinta-cintaan lah ya. Kemudian film horor atau apa. Pendek paling sekitar 5 sampai 10 menit dan take-nya cukup pakai HP, edit pakai HP dan areanya yang unik.
Itu obsesi saya. Mudah-mudahan nanti bisa terwujud mungkin dengan bantuan teman-teman. Oh, bisa Ini kan dong. dunianya sama aja nih kayaknya. Oke dong. Putri udah pokoknya begitu ngeliat Putri tadi udah kepikir ini. Ini cuman jadi anak sekolahan atau guru PAUD udah itu. Pak Bang sini sebentar Pak Bang. Pak Bang sini sebentar. Ya. Dia ini. Sini aja, kita ini kasih. nanti sutradaranya ini kayaknya nih. Ya. Lihat udah banduk kemana-mana lihat. Kalau tuh. ini udah agak maju sedikit, Agak bisa. sedikit kelihatan. Kamu masuk ya. Masuk kan? Lo masuk sini aman Ah. sini nih. Ini aman di sini aman. Kelihatan ya. Aman. Nah kalau kayak Pak Bang ini udah jelas. Udah jelas. Peranannya? Ini kalau ini peranannya ya kan. Kalau pembantu nggak usah dipungkiri, jelas sudah. Wah. Pembantu. Kalau di Sri Mulat pasti bagian pembantu. Karena ciri khasnya ini. Iya. Tapi saya lebih suka karena saya suka film horor, jadi ini lebih suka ke paranormal. Oke cukup, jangan lama-lama di sini bos. Ini hanya untuk tamu. lagi. Oke cukup ya. Oke ya. Oke. Sahabat-sahabat channel Ganal, pendidikan mungkin bisa membawa kalian menjadi orang yang sukses. Pengalaman yang banyak bisa juga membuat kalian meraih cita-cita kalian. Tetapi orang yang punya keinginan besar, yang punya keinginan luar biasa, itu nanti akan menjadi orang besar. Ayeka. Channel Ganal. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan juga notifikasinya.